Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Gapura. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan penggunaan LMS Google Classroom yang akan kita pakai selama melaksanakan pembelajaran daring. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai. Yang pertama, seperti biasa, kalau kita mau membuka Google Classroom, kita mulai dengan membuka akun kita. Di akun yang saya pakai ini, saya klik. Kemudian kalau belum ada Google Classroom ada di sini, kita klik ini titik 9 ini ya, yang banyak titiknya ini kita klik. Nah, ini ada Google Classroom, saya klik. Ya, itu kita tunggu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu tinggal pilih ngajar di kelas berapa. Misalnya saya contohkan ngajar di kelas 12 MIPA 1 misalnya. Nah, ini saya klik ini. Nah, ketika sudah masuk di sini, mari Bapak Ibu, ada beberapa kesepakatan yang harus kita perhatikan. Kita mulai kesepakatan pertama. Bapak Ibu, saya mohon tidak mengubah tema ini. Jadi dengan cara apa? Jadi Bapak Ibu, saya harapkan tidak pernah ngeklik pilih tema maupun upload foto di layar ini. Nah, tidak perlu memilih pilih tema maupun upload foto sehingga tema ini tidak berubah. Itu kesepakatan yang pertama. Kesepakatan yang kedua, di platform topik ya, ini tugas. Ketika kita klik tugas, nah kita akan ada topik-topik ini. Saya harap topik-topik ini tidak dirubah gitu ya, tidak dirubah. Jadi, nah topik ini tidak berubah sehingga anak-anak bisa langsung mengetahui ada berapa mata pelajaran yang diampu selama dia belajar di kelas 12. Nah, harapan saya di topik ini Bapak Ibu cuma menambahkan nama Bapak Ibu di samping kanan mapel ini. Jadi misalnya ini PPKN Bu Eva, ini sudah diberi nama. Nanti PIBB mohon diberi nama di sini. Caranya bagaimana? Tinggal ngeklik ini, klik ini. Jadi tinggal klik. Di sejarah Indonesia juga sudah ada gini ya. Nah, misalnya saya coba gini ya, saya ganti nama dulu, sejarah Indonesia ya. Saya hapus dulu ini. Nah, ini ya, saya kembalikan dulu, tidak ada nama gini. Nah, ini sejarah Indonesia. Nah, kalau kita memberi nama ini, kita klik ini titik 3, kita klik ganti nama. Ya, kemudian ini jangan dirubah nomor 5 ini sebab ini sudah urutannya gitu ya. Kita klik nih, kita beri nama. Yang ngajar sejarah Indonesia adalah Bapak Sulaiman Fajar SPD. Mau diberi gelar atau tidak monggo, enaknya Bapak Ibu itu. Kemudian klik ini ganti nama. Nah, maka sudah muncul. Jadi sejarah Indonesia Pak Sulaiman Fajar ini. Nah, kesepakatan lain, kami mohon juga jangan mindah-mindahkan urutan ini. Jadi misalnya ini Pak Sulaiman dinaikkan ke atas sehingga Pak Sulaiman ada setelah 3 tahu-tahu 5, 4-nya turun. Nah, jadi mohon ini jangan juga diubah-ubah urutannya. Saya turunkan lagi ini. Nah, ini sehingga tetap platformnya seperti ini. Nah, kemudian hal lain yang perlu diperhatikan di topik ini, Bapak Ibu yang jadi wali kelas di kelas ini, saya mohon untuk menambahkan di sampingnya. Jadi kalau misalnya ini Bu Eva wali kelasnya misalnya nih ya, ganti nama, kemudian beri di sebelahnya Bu Eva ini, di sebelah namanya Bu Eva ini, beri nama, buka kurung, wali kelas. Nah, misalnya gini. Nah, jadi akan muncul Bu Eva adalah wali kelas. Nah, tapi wali kelasnya bukan Bu Eva. Saya kembalikan lagi ini, saya ganti lagi. Kalau
Saya ganti lagi, tinggal ngeklik lagi, diarahkan, digeser kursornya, kemudian dihapus wali kelasnya, delete, ganti nama. Itu begitu. Itu hal-hal yang perlu disepakati di awal. Baiklah, kita lanjutkan bagaimana kalau Bapak Ibu mengajar. Misalnya saya kembalikan ke platform awal tadi. Bapak Ibu mengajar, misalnya mengajar tadi di kelas 12 MIPA 1, klik seperti biasa begini. Kemudian langkah berikutnya adalah ketika mau mengajar, pastikan ngeklik ini dulu, tugas kelas, baru kemudian klik buat. Nah ini, nah setelah itu tinggal pilih mau tugas kuis, pertanyaan, materi, mau gunakan kembali postingan yang sudah pernah diposting. Nah, jangan sekali-sekali nambah topik, tidak perlu. Jangan Bapak Ibu tidak perlu membuat topik baru. Nah, jadi Bapak Ibu hanya boleh tugas, dan ini sampai gini, tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali. Nah misalnya kita pakai tugas, nah, jadi pada saat mau ngajar klik ini tugas. Nah karena saya belum pernah mengajar, misalnya saya beri judulnya ini, baru pertemuan pertama. Nah kemudian petunjuknya apa, silahkan Bapak Ibu sesuai dengan rancangan Bapak Ibu dalam mengajar petunjuknya. Nah kalau Bapak Ibu sudah punya, sudah nyimpen, tinggal cari aja, klik aja foldernya, Bapak Ibu simpan di mana. Misalnya saya ini nyimpennya di sini, misalnya saya klik bahan ajar, misalnya bahan ajar di materi genap ganjil ya, ganjil gitu ya. Misalnya pertemuan pertama, pertemuan kedua saya, jadi saya ambil ya gini, nah, pertemuan ini, kan saya ambil pertemuan ketiga misalnya, saya cari filenya dulu. Ini isi materi, belum ada petunjuknya, saya klik di sini, saya lihat dulu dapat tidak. Misalnya gini ya, nih fatwa negatif. Oh ini materi juga Bapak Ibu, mohon maaf, tunggu saya cari dulu. Misalnya saya cek di materi keempat. Iya, materi keempat, fatwa negatif larutan. Atau saya cari dulu, Bapak Ibu mohon bersabar dulu. Cari ya, misalnya saya cari di sini danda ya materinya, harapan. Misalnya ini contoh sederhana. Nah ini materi pada pertemuan, ini ya, jadi saya di link, misalnya gini, ini bahan ajarnya misalnya gitu, saya kontrol C itu, kemudian tutup aja, ini tutup juga. Saya tutup, nah saya taruh aja di sini, kontrol V. Nah misalnya gini, pada pertemuan ke-12 ini misalnya kita akan membahas materi redok, siswa diharapkan mampu dengan langkah-langkah, misalnya seperti ini, yang contoh yang sederhana misalnya seperti ini. Nah kemudian Bapak Ibu ternyata mau memberikan YouTube misalnya ya, link YouTube-nya juga mau ditaruh di di sini di YouTube misalnya, tinggal kontrol C, Bapak Ibu tinggal ini tambahkan. Nah ini ada YouTube di sini. Nah Bapak Ibu tinggal klik di sini, kontrol V, jangan lupa pencet ini, telusuri yang temukan video. Nah, ini permasalahan sinyal ini ya, permasalahan sinyal. Nah, ini sinyalnya kurang kuat. Nah kalau sudah, ini nanti tinggal tambahkan gitu ya. Ini ternyata videonya kurang tidak, coba saya ulangi, kontrol C, saya tambahkan YouTube, kontrol V. Kita coba klik, tidak ditemukan video, berarti
karena saya di rumah menggunakan paket data. Nah, jadi tapi yang jelas ketika kita mau memasukkan video, Bapak Ibu tinggal link alamat linknya ini diklik, nanti ditambahkan. Tinggal klik, begitu muncul klik lagi tambahkan gitu. Nah, atau kalau mau nambah file materi, klik filenya ini, klik file ya, browser biasa seperti biasanya, browser dicari misalnya materi kelas berapa yang mau tadi saya ngajar kelas 12 misalnya, bahan ajar kelas 12, kelas 12 ganjil, misalnya tentang bahan ajar korosi, klik aja bahan ajar korosi, kemudian open ya, bahan ajarnya ya sudah masuk. Kalau sudah seperti ini, tinggal Bapak Ibu tugas ini, ketika di sini ada tugas gitu ya, anak-anak mengumpulkannya kapan kalau ada tugasnya, atau kalau ini mau diakhiri kapan batas waktunya anak untuk mengumpulkan gitu ya, biar kita bisa membedakan yang tepat waktu dengan yang belum bisa tepat waktu gitu ya, untuk kedisiplinan anak-anak. Nah, kita beri tenggat aja, misalnya kita batasi sampai hari Jumat misalnya tanggal 16 pukul berapa misalnya, sampai pukul 16, pukul 4 sore gitu ya, pukul 16 klik aja. Nah, topiknya, nah ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, jangan lupa ini topik, ini jangan lupa selalu masukkan di topiknya sendiri. Jadi kalau kimia saya masukkan di topik kimia karena saya mengajar kimia. Kalau Bapak Ibu ngajar fisika ya taruh aja di topik fisika. Kalau udah topiknya jangan lupa ini mau diberikan kapan. Nah, kalau Bapak Ibu langsung ngeklik tugaskan, berarti langsung share ke anak-anak. Kalau sedapat mungkin upayakan jangan nge-share pada saat mengajar. Jadi sebelum mengajar, sehingga kliklah jadwalkan. Oh ternyata saya ngajarnya besok misalnya. Besok tanggal berapa? Tanggal 14. Oh saya ngajar jam berapa misalnya. Oh ternyata saya ngajar jam 9. Ya ubah aja jam 9. Ya. Maka setelah itu jadwalkan. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti di tugas di topik kimia akan muncul apa yang kita. Nah, ini pertemuan pertama. Dan ini akan terposting otomatis pada peserta didik kita pada saat kita mengajar. Nah, sehingga pada saat kita mengajar tinggal manggil anak-anak, tinggal diskusi dengan anak-anak yang bisa disertai dengan ini, manfaatkan ini sesekali ya, Google Map-nya untuk menyapa anak-anak. Nah, ketika sudah pembelajaran, maka nanti akan muncul di sini komentar-komentar anak akan muncul sesuai dengan jadwalnya. Nah, saya harapkan Bapak Ibu sedapat mungkin diupayakan bisa mengajar sesuai jadwal. Kalau memang ada hal-hal yang tidak memungkinkan Bapak Ibu mengajar sesuai dengan jadwal, bisa dikoordinasikan dengan wali kelas sehingga bisa disampaikan kepada anak-anak sehingga anak-anak tidak menunggu. Nah, saya kira itu Bapak Ibu untuk tutorial pertama ini, bukan maksud hanya sekedar untuk menyamakan persepsi saja, karena saya yakin sebenarnya Bapak Ibu juga sudah mahir dalam menggunakan platform Google Classroom. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.